Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Ratu Fatranto Madia untuk prodi PGSD, mata kuliah Statistika dan dosen pengampu Ibu Ira Asyura MPD. Di sini saya membuat tugas video pembelajaran statistika. Hari ini kita akan belajar mengenai data kelompok. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan membahas tentang pengertian data kelompok. Nah, data kelompok dalam statistika adalah kumpulan data yang terdiri dari anggota-anggota yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Oke, di sini data ini biasanya berupa data kategori atau data yang tidak terus-menerus. Contohnya itu ada data tentang golongan darah, tingkat pendidikan, atau jenis pekerjaan seseorang. Nah, kenapa tentang golongan darah, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan ini termasuk ke data yang tidak terus-menerus? Karena kan memang datanya itu termasuk data yang setiap tahun itu pasti berubah-ubah. Karena kan tentang golongan darah, orang-orang akan berbeda golongan darahnya. Tingkat pendidikan itu pasti setiap tahunnya akan berbeda-beda, berubah-ubah. Jadi tidak terus-menerus datanya sama seperti itu. Pekerjaan seseorang juga kan pasti berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada bagaimana jika data kelompok disajikan dengan tabel. Nah, apabila data kelompok ini disajikan dalam bentuk tabel, biasanya terdiri dari dua kolom. Untuk kolom pertama berisi kategori atau kelompok data, dan untuk kolom kedua berisi frekuensi atau jumlah anggota yang masuk dalam setiap kelompok. Nah, dalam analisis statistika, data kelompok sering digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau grafik. Oke, di sini ada data kelompok juga menggunakan pola yang sama, yakni pola rentang atau jangkauan atau range. Nah, di sini rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Santosa dalam buku Statistika Hospitalitas menjelaskan range dalam sebuah kelompok data menunjukkan kualitas data tersebut. Nah, semakin kecil rentang, artinya data tersebut semakin baik. Jadi kalau misalkan hasil dari serentangnya itu lebih kecil nilainya, maka itu lebih baik hasilnya gitu, dibandingkan dengan nilai yang lebih tinggi gitu dari si hasil rentang itu. Oke, sini ada cara menghitung nilai rentang dapat dilakukan menggunakan rumus berikut. R sama dengan X max dikurang X min. Nah, untuk keterangannya itu R itu artinya range atau rentang, sedangkan X max itu artinya nilai maksimal. Nah, di sini yang terakhir itu ada X min. X min itu artinya nilai minimal. Oke, di sini nanti ada contoh cara untuk menentukan rentang dari data ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh tentukan rentang dari data berikut. Nah, di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu ada skor nilai yaitu X, ada frekuensi yaitu Fi, dan juga ada titik tengah yaitu Xi. Oke, untuk skor nilai sendiri itu 41 sampai 49, 50 sampai 58 dan seterusnya. Untuk nilai frekuensi tadi nilai frekuensi itu adalah jumlah anggota dalam satu kelompok itu. Nah, jumlah anggotanya itu yang frekuensi ada yang 3, ada yang 2, 3, 15 dan seterusnya. Untuk titik tengah, kenapa bisa 45? Kita ambil dari skor nilai. Nah, dari skor nilai 41 sampai 49 kita ambil titik tengahnya berapa? Untuk 41 sampai 49 titik tengahnya yaitu 45. Dan untuk 50 sampai 58 yaitu titik tengahnya adalah 54 dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa langsung mencari tahu. Jadi kan tadi kan kalau misalkan range itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, dan range yang kalau misalkan semakin kecil rentangnya maka data tersebut semakin baik gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih dari titik tengahnya mana hasil yang lebih rendah yaitu 45, dan untuk hasil yang paling tinggi yaitu 90. Oke, di sini baru kita tulis diketahui titik tengah dengan titik tengah terendah adalah 45, sedangkan titik tengah tertinggi adalah 90. Untuk jawabannya kita bisa tulis R sama dengan X max dikurang X min
Nah, ditulis lagi bawahnya R sama dengan 90 dikurang 45. Kenapa 90? Tadi kan karena 90 itu yang nilainya tinggi ya, dan 45 itu yang nilainya rendah. Maka kita jumlahkan X max dan X min itu adalah 90 sama 45. Nah, 90 dikurang 45 hasilnya yaitu 45. Maka hasil dari rentang data yang kita buat ini, yang ada di contoh ini adalah 45, karena hasil yang paling terendah adalah 45, dan ketika dijumlahkan dengan yang lebih tinggi juga hasilnya adalah 45. Maka dari itu hasil dari keseluruhan data yaitu 45. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa memahami mengenai data kelompok ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.